menanam anggur dalam pot berbuah cepat dan lebat. Persiapan stek batang anggur. Panjang stek sekitar 20 cm yang terdiri dari 2 hingga 3 ruas dan diambil dari pohon induk yang sudah berumur di atas 1 tahun. Bentuknya bulat berukuran sekitar 1 cm. Kulitnya berwarna coklat muda dan cerah dengan bagian bawah kulit berwarna hijau, berair, dan bebas dari noda-noda hitam. Mata tunas yang sehat berukuran besar dan tampak padat, sedangkan mata tunas yang tidak sehat ukurannya kecil dan ujungnya tampak memutih seperti kapuk. Menyemai bibit stek anggur. Sediakan polybag sesuai jumlah bibit stek anggur. Sediakan media tanam dari campuran tanah, triko kompos, dan pasir dengan perbandingan 2:1:1. Masukkan media tanam ke dalam polybag. Tancapkan stek batang anggur ke dalam polybag. Siram dengan larutan trichoderma, air, dan hormon organik. Letakkan di tempat teduh hingga tumbuh tunas dan akar. Jangan lupa menyiram setiap sore dengan air. Jika sudah tumbuh 2 daun penuh, bibit stek anggur siap untuk dipindahkan ke lubang tanam. Penanaman. Pertama-tama, masukkan seluruh media tanam berupa campuran tanah, pasir, dan pupuk triko kompos dengan perbandingan 1:1:1 ke dalam pot hingga terisi penuh. Diikuti dengan menanamkan bibit stek anggur siap tanam yang telah disiapkan pada bagian tengah-tengah pot. Dan siramlah hingga seluruh media tanam pot basah atau lembab. Kemudian, buat para-para dari kawat besi dengan cara membuatnya seperti jaring-jaring kotak melingkari sisi pot. Anda bisa curahkan segala kreativitas membuat para-para di sini. Sesuaikan dengan selera Anda saja. Lalu, trichoderma di sekeliling pot supaya tidak ada jamur yang mengganggu pertumbuhan stek. Setelah usia tanaman di dalam pot mencapai kurang lebih 1 bulan, berikan pupuk urea atau NPK seimbang sebanyak 1 sendok makan yang dicampur air sekitar 1 liter. Kemudian disiramkan di sekeliling tanaman. Proses pemupukan ini jadwalkan setiap 15 hari sekali. Ketika batang primer dan cabang sekunder telah melampaui tinggi para-para, maka lakukan pemangkasan dengan menggunakan gunting potong tanaman. Lakukan secara rutin ketika tanaman dalam kondisi tersebut. Sementara untuk tahapan kapan bisa dibuahkan untuk pertama kali, umur 9 bulan, tanaman anggur dalam pot sudah bisa dibuahkan untuk pertama kali. Namun hasil pembuahan ini bisa berpengaruh kurang baik terhadap tanaman karena umurnya masih terlalu muda dan kondisinya belum begitu kuat. Saat yang paling tepat adalah setelah tanaman berumur lebih dari 1 tahun agar pertumbuhan akar, cabang, ranting, dan daunnya berkembang lebih sempurna. Sehingga tanaman tumbuh lebih kuat dan kondisinya memadai untuk berbuah. Seandainya belum sampai setahun tanaman sudah mengeluarkan bunga dan berbuah, bunga dan buah itu dipetik saja sebelum terlanjur berkembang besar. Dengan demikian, zat makanan dalam tubuh tanaman bisa dimanfaatkan sepenuhnya untuk pertumbuhan vegetatif berikutnya. Cara pembuahan. Tanaman anggur dalam pot bisa dibuahkan 2 kali setahun. Bisa juga tanaman itu dibuahkan 3 kali setahun, namun akibatnya pertumbuhan tanaman bisa tidak sehat nantinya. Tanaman anggur yang sudah cukup dewasa bisa berbuah dengan baik kalau cabangnya dipangkas dan daun-daunnya dirompes. Semua cabang sekunder dipangkas dan semua daunnya dirompes habis menggunakan gunting, sehingga akhirnya hanya tampak batang pokok, cabang-cabang primer dan cabang-cabang sekunder yang berbentuk pendek-pendek seperti taji. Tanaman anggur itu tampak gundul tak berdaun. Dari cabang sekunder yang terpangkas itulah nantinya akan tumbuh tunas baru yang akhirnya akan membesar jadi cabang tersier. 2 minggu setelah pemangkasan dan perompesan akan tumbuh ranting baru yang berdaun dan bersulur. Akan tetapi kalau pertumbuhan tanaman masih kurang baik, pelakuan pemangkasan bentuk itu sebaiknya ditunda. Diupayakan agar pertumbuhan tanaman itu menjadi baik dahulu. Kalau nekat dipangkas, tanaman bisa shock dan terhenti pertumbuhannya. Tanaman yang tumbuh baik ditandai dengan banyaknya percabangan pada batang. Batang dan cabang tampak kokoh, daun-daunnya rimbun menghijau. Pemangkasan pertama lazim disebut pemangkasan bentuk. Pemangkasan itu bermanfaat untuk mengatur pertumbuhan tanaman
agar bentuk pohonnya sesuai dengan selera kita. Untuk mendapatkan pertumbuhan vegetatif yang subur, cabang atau ranting yang dipangkas adalah yang berada di atas mata tunas yang berbentuk runcing. Pemangkasan kedua dan selanjutnya disebut pemangkasan perawatan. Pemangkasan perawatan bertujuan agar tanaman bisa cepat berbunga dan berbuah. Cabang atau ranting yang dipangkas adalah cabang di atas mata tunas yang berbentuk bundar atau tumpul. Pemangkasan perawatan ini juga berfungsi untuk mempertahankan bentuk tanaman yang dikehendaki sampai sering juga disebut pemangkasan bentuk. Dengan pemangkasan itu, peredaran udara di sekitar tubuh tanaman lancar, sinar matahari yang diterima tanaman cukup, sehingga lebih merangsang pertumbuhan selanjutnya. Pemeliharaan buah. Tanaman anggur dalam pot yang sudah berbunga atau berbuah kecil-kecil jangan sampai terkena siraman hujan. Lebih-lebih kalau hujannya turun lebat. Siraman air hujan itu bisa membuat bunga rusak atau buahnya rontok. Amankan dulu tanaman anggur dalam pot itu di tempat teduh. Kalau hujan yang bakal turun diperkirakan deras dan lebat. Setelah hujan berlalu, tanaman dalam pot bisa diangkat kembali dan ditaruh di tempat semula. Agar butiran buah dalam dombolan itu besar-besar dan seragam ukurannya, sewaktu buah masih kecil dijarangkan. Sisakan dalam satu dombolan 40-50% dari jumlah butiran asalnya. Penjarangan itu dilakukan ketika butiran buah sebesar biji kedelai, yaitu sekitar umur 1,5 bulan sejak tanaman dirompes dan dipangkas. Penjarangan buah yang kedua dilakukan setelah butirannya sebesar biji jagung, yaitu sebulan kemudian setelah penjarangan pertama. Penjarangan kedua itu sifatnya hanya sebagai kontrol saja. Jadi kalau dianggap perlu membuang butiran buah yang tumbuhnya tidak normal, kecil, tidak sempurna bentuknya, dan busuk. Buah yang sudah mulai tua harus dijaga dari gangguan hama seperti kelelawar, ayam, dan juga anak-anak nakal yang ingin mendapatkan buah anggur itu untuk dimakan. Mengamankannya bisa dibungkus kertas semen, koran, atau plastik warna merah. Pembungkusan dilakukan setelah 10% dari butiran buah dalam satu dombolan terlihat matang. Pojok bungkusan ada lubang hawanya untuk pertukaran udara. Buah anggur dianggap masak pohon dan siap petik kalau umurnya sudah 105 hingga 110 hari atau 90 hari sejak bunganya mekar. Buah yang sudah matang ditandai dengan adanya lapisan lilin atau bedak putih pada kulit buahnya serta timbul aroma khas buah anggur. Pada kulit buah anggur yang sudah matang ada yang kehitam-hitaman, merah kehitaman, kuning transparan atau kuning kehijauan, bergantung pada varietas anggur yang ditanam. Buah anggur yang dipetik tepat pada waktunya rasanya manis segar karena sudah matang betul. Dalam satu pot tanaman anggur, Ficus labrusca varietas Delaware bisa dipetik sekitar 15 dompol atau 2,5 kg buah pada pemetikan pertama kalau tanaman itu benar-benar dibuahkan setelah umurnya lebih dari 1 tahun. Mencegah hama dan penyakit tanaman. Tanaman anggur dalam pot juga membutuhkan perlindungan dari ancaman hama dan penyakit agar pertumbuhannya berlangsung normal dan sehat. Hama yang sering mengancam tanaman itu adalah belalang, ulat daun, dan kumbang dengan menggerek dan memakan daunnya. Sedangkan penyakitnya adalah penyakit jamur putih dan jamur kuning kalau udaranya terlalu lembab. Penyakit itu bisa dicegah kalau perhatian kita terhadap kesehatan tanaman cukup baik. Serangan jamur dapat diatasi dengan menyemprotkan Trichoderma 2 sendok makan per liter air, dan untuk serangan hama gunakan ramuan pestisida nabati. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.